Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa PPL dari Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ulfa Usatun Hasanah, bisa dipanggil Bu Ulfa. Nama saya Rizky Ari Maulana, bisa dipanggil Pak Rizky. nama saya Oki Dewi Suryani, bisa dipanggil dengan Bu Kiki. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi teks prosedur. Nah, silahkan menonton. Nah, tadi kan kami sudah memperkenalkan diri ya. Sekarang kita akan langsung lanjut ke materinya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Pak Ari. Nah, Pak Ari tahu nggak sih apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang cara membuat atau melakukan suatu hal. Nah, berarti cara membuat dan cara melakukan tentunya berbeda ya Pak? Ya. Bisa tolong dijelaskan perbedaannya? Ya, jadi cara membuat dan melakukan itu berbeda ya Bu Ulfa. Ya. Kalau membuat itu contohnya seperti membuat layang-layang dan sebagainya. Kalau yang melakukan itu seperti cara melakukan mematikan TV atau menghidupkan televisi, itu cara melakukan. Oh, baik. Setelah kita mengetahui pengertian teks prosedur itu apa, selanjutnya yaitu kita belajar tentang struktur pada teks prosedur yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki. Silakan Ibu Kiki. Ya, baik. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga itu langkah-langkah. Yang pertama, tujuan dari teks prosedur itu untuk apa? Misalkan kalian akan membuat nasi goreng, berarti tujuannya yaitu untuk menjelaskan cara membuat nasi goreng. Nah, yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tetapi di sini itu alat dan bahan itu berbeda ya. Karena alat itu misalkan pisau, piring, garpu, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk bahan itu semisal garam, gula, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu langkah-langkah. Urutan dari awal hingga akhir cara membuat atau melakukan sesuatu. Begitu Bu Ulfa. Baik, jadi selain ada struktur, itu di teks prosedur ternyata ada ciri kebahasaan yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti, ya. Nah, di sini Bu Ulfa akan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan apa saja yang terdapat di teks prosedur. Nah, ciri-cirinya ternyata ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran. Yang ketiga, menggunakan kalimat larangan. Yang keempat, menggunakan kata benda. Yang kelima, menggunakan kata kerja. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu menggunakan kata penghubung. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah, jadi kita memerintah, kita menyuruh. Nah, biasanya kalimat perintah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah biasa, yang kedua menggunakan kalimat perintah ajakan. Nah, apa itu kalimat perintah biasa? Contohnya, kalimat perintah biasa ini di akhir kata menggunakan partikel lah dan partikel kan. Contoh partikel lah, tutuplah panci jika sudah tidak digunakan. Terus yang partikel kan, contohnya tuangkan air ke panci. Nah, yang kedua tadi kalimat apa Bu Kiki? Kalimat saran. Nah, kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya. Contoh, sebaiknya tambahkan 1 sendok gula. Nah, itu termasuk kata saran. Yang ketiga menggunakan kalimat saran, Yang ketiga menggunakan kalimat larangan. Nah, apa sih kalimat larangan? Kalimat larangan menggunakan kata jangan, tidak. Contoh, jangan
Buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat Larangan. Nah, misal di teks prosedur, jangan menambahkan garam jika sudah cukup asin. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, menggunakan kata apa tadi? Kata benda. Nah, kata benda contohnya apa, Pak Ari? Kata benda kalau di kelas itu seperti ada kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain. Mungkin Bu Kiki bisa menambahkan contoh dari kata benda. LCD, proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Ya, betul. Selanjutnya, yang kelima menggunakan kata kerja. Kata kerja berarti melakukan suatu hal, melakukan suatu kegiatan. Contohnya, memasak, belajar, menyanyi. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir menggunakan kata penghubung. Nah, kata penghubung ini menggunakan kata dan ya. Contohnya, campurkan garam dan merica secara bersama-sama. Nah, kata dan ini jadi penghubung antara garam dan merica. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja ini nanti kalian simak, ada beberapa tes prosedur yang akan Ibu tampilkan. Nanti kalian simak dan kita akan langsung mengidentifikasinya. Nah, ini kalian bisa memperhatikan teks 1 bisa dibacakan oleh Bu Kiki. Silakan Ibu. Cara memainkan angklung. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal atau yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh atau siku tangan kiri hampir lurus, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Kemudian yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung atau horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal, tidak miring agar suara angklung-angklung rata dan nyaring. Yang kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Yang terakhir, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nah, setelah kalian menyimak teks pertama, nah ini ada teks kedua yang akan dibacakan oleh Pak Ari. Silakan Pak Ari. Teks kedua, cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan: 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Selanjutnya 600 cc air. Langkah-langkah: ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Rebus semuanya dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Minum selagi hangat. Baik, silakan simak teks ketiga. Cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki cinjit-cinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut. Yang pertama,
putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Selanjutnya, ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Yang ketiga, tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. Yang keempat, gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. Yang kelima, ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. Yang keenam, gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang ketujuh, yang terakhir, ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gendang. Nah, langsung kita mengidentifikasi saja teks prosedur dari yang pertama, yaitu dari segi tujuan komunikasi. Silakan Bu Kiki. 1. Mengidentifikasi teks prosedur dari segi tujuan komunikasi. Teks yang pertama, yang ke-1, memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Teks yang kedua, memandu orang untuk membuat obat tradisional Indonesia. Teks yang ketiga, memandu orang untuk melakukan tari tortor. Jadi jelas berbeda ya tentang teks 1, teks 2, teks 3. Yang teks pertama tadi memainkan, teks kedua membuat, dan teks ketiga melakukan. Nah, yang kedua ini kita langsung mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Silakan Mas Ari, Pak Ari bisa dijelaskan. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. A. Penggunaan kalimat perintah atau saran atau larangan pada ketiga teks di atas. Teks 1. Kalimat perintah. Pegang angklung dengan tangan kiri. Teks 2. Kalimat perintah. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Teks 3. Kalimat perintah. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Teks 1. Kalimat saran. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Teks 2. Kalimat saran. Minum selagi hangat. Teks 3. Kalimat saran. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Teks 1. Kalimat terlarang. Jadi teks 1, 2, 3 ternyata tidak terdapat kalimat larangannya. Tadi apa kalimat larangannya? Contohnya tidak menggunakan kata tidak, jangan. Tetapi ternyata di teks 1, 2, 3 tidak terdapat kalimat larangan. Lanjut, Pak Ari. B. Penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Teks 1 itu tidak ada. Teks 2 600 cc 5 potong 4 cm 300 cc. Teks 3 juga tidak ada. Tidak terdapat berarti. Tidak terdapat. Teks 1 dan teks 3 tidak terdapat penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Nah, yang C ini penggunaan kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Teks pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Teks kedua, rebus sehingga air tersisa 300 cc. Dan yang teks ketiga, ulangi gerakan tangan dan kaki, begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gendang. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang cara mengidentifikasi teks prosedur ya. Nah, sekarang Ibu Ulfa akan memberi kesimpulan tentang materi hari ini. Nah, kesimpulan dari contoh teks prosedur tadi, yang pertama yaitu teks prosedur untuk memandu acara, memainkan sesuatu. Yang kedua, teks prosedur untuk membuat sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu memainkan, membuat, dan memandu.
cukupkan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Bila kita walhidayah. Wassalamualaikum